Di bulan Maret 2025 setidaknya ada 3 HP Galaxy A series yang diluncurkan dalam waktu yang bersamaan. Salah satunya adalah Samsung Galaxy A26 5G yang menjadi penerus dari Samsung Galaxy A25 5G yang rilis pada Januari 2024. Ponsel ini juga jadi yang paling terjangkau dari dua model lainnya, yakni Samsung Galaxy A36 5G dan Samsung Galaxy A56 5G. Meski begitu, Samsung Galaxy A26 5G tetap jadi salah satu model yang cukup menarik. Di kelas menengah ke bawah, ponsel ini menawarkan Awesome Intelligence atau berbagai fitur berbasis AI. Fitur ini diadopsi langsung dari Galaxy A series yang harganya jauh lebih tinggi. Nah, biar kamu gak penasaran, berikut ini kelebihan dan kekurangan Samsung Galaxy A26 5G yang sudah admin rangkum. Sama seperti dua model Galaxy A series lainnya yang hadir bersamaan di awal tahun 2025, tampilan desain yang dibawa ini terasa lebih fresh. Meski begitu, perbedaan dari segi tampilan desainnya spesifik hanya ada pada model kameranya. Samsung Galaxy A26 5G tak lagi hanya menempatkan 3 lingkaran kamera di atas bodi seperti generasi-generasi sebelumnya. Kali ini, ada modul kamera yang berukuran kecil hampir berbentuk pil. Modul kameranya ini memiliki warna hitam untuk semua varian warnanya, terasa sangat baru meski perubahannya hanya kecil saja. Adapun varian warna yang ditawarkan Galaxy A26 ini ada 3, meliputi dari mint, white, dan black sebagai warna paling netralnya. Tak ada perbedaan khusus di antara ketiganya, semuanya punya bodi dengan akhiran matte yang sama halus. Ketebalan bodinya hanya sekitar 7,7 mm. Nah, untuk ketahanan lainnya Samsung Galaxy A26 5G dibekali dengan sertifikasi IP67. Layar menjadi salah satu sektor yang turut dibekali sedikit peningkatan dibanding pendahulunya. Samsung Galaxy A26 5G hadir dengan ukuran layar yang luas, yakni 6,7 inci. Tak hanya ukuran layarnya saja, desain bezel di sekelilingnya juga turut menipis, terutama bagian dagunya. Hal ini membuat rasio layar ke bodi meningkat menjadi 86,5%. Sayangnya desain notch dari Samsung Galaxy A26 5G ini masih sama saja. Desain notch-nya masih berbentuk water drop atau Samsung menyebutnya dengan Infinity U. Desainnya ini sama dengan Samsung Galaxy A25 5G yang juga punya ukuran layar 6,5 inci. Untuk kemampuan lainnya masih tak jauh berbeda dengan pendahulunya. Jenis panel layar yang digunakan masih Super AMOLED dengan resolusi Full HD+. Ini jelas cocok buat aktivitas hiburan sehari-hari. Bicara soal kenyamanan juga bisa Anda dapatkan berkat refresh rate 120Hz. Untuk ketahanan layarnya, Galaxy A26 ini masih menggunakan jenis perlindungan yang sama, yakni Corning Gorilla Glass Victus Plus. Bicara soal kameranya, meski punya tampilan berbeda, spesifikasi atau jeroannya masih sama saja. Galaxy A26 5G dibekali dengan 3 kamera belakang dan 1 kamera depan. Konfigurasinya tak berubah, yakni di bagian belakang meliputi dari kamera utama 50MP, ultrawide 8MP, dan makro 5MP. Sementara di bagian depan mengandalkan kamera selfie 13MP. Untuk perekaman videonya, resolusi maksimal yang bisa dicapai adalah 4K 30fps. Kemampuannya ini berlaku untuk kamera belakang, sedangkan kamera depan hanya bisa merekam di resolusi 1080p 30fps. Untuk sektor baterainya, Galaxy A26 5G dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh. Jelas kapasitas ini masih sama seperti pendahulunya. Kapasitas yang memang wajar untuk HP di kelas menengah, sebab meski masih berada di angka standar, ketahanannya biasanya sudah cukup baik karena didukung beberapa sektor lain. Samsung sendiri memberikan klaim kalau Samsung Galaxy A26 5G ini mampu bertahan selama 17 jam. Durasi ini berlaku untuk aktivitas menonton secara terus-menerus. Tak hanya awet, baterai HP ini juga cukup cepat dalam hal proses pengisian daya berkat dukungan fast charging 25W. Samsung Galaxy A26 5G hadir dengan mengandalkan chipset bikinannya sendiri, yakni Exynos 1380. Ini merupakan chipset yang menjadi penerus dari Galaxy Exynos 1280 yang mengotaki Samsung Galaxy A25 5G. Chipset Exynos 1380 bikinan Samsung ini dirancang untuk mengotaki HP di kelas menengah.
Salah satu upgrade yang paling kentara pada SoC tersebut adalah dukungan resolusi kamera utamanya. Exynos 1380 dibangun pada fabrikasi 5 nanometer. Klaster pertama merupakan 4 inti high performance ARM Cortex A78 dengan kecepatan 2,4 GHz, sedangkan klaster kedua mengusung 4 unit high efficiency ARM Cortex A55 dengan frekuensi 2,0 GHz. Sedangkan untuk kartu pengolah grafisnya, GPU Mali G68 MP5 dengan frekuensi 950 MHz. Adapun kapasitas RAM yang ditawarkan Samsung Galaxy A26 5G adalah RAM 8GB dengan memori internal 128 atau 256 GB. Menariknya, masih ada fitur dynamic RAM untuk memperluas kapasitas RAM serta ada slot microSD untuk penggunaan memori eksternal. Samsung memang terkenal murah hati dalam memberikan jaminan update pada HP-nya. Bukan hanya untuk kelas flagship tapi juga untuk kelas menengah hingga bawah. Salah satunya adalah Samsung Galaxy A26 5G ini yang diberikan jaminan upgrade OS hingga 6 kali. Samsung juga menjamin untuk update security patch-nya bisa didapat hingga 6 tahun ke depan. Samsung Galaxy A26 5G hadir dengan sistem operasi Android 15 dengan antarmuka One UI 7. Terdapat beberapa fitur menarik yang dibawa jenis antarmuka satu ini, diantaranya adalah Knock Fall, Spirit Up Sound, dan Post USB Delivery. Cukup disayangkan, Samsung Galaxy A26 5G hanya ditopang dengan mono speaker, padahal pendahulunya Galaxy A25 sudah menggunakan speaker stereo yang lebih baik. Satu hal lagi yang cukup disayangkan dari Galaxy A26 adalah tak adanya fitur audio jack 3,5 mm, sehingga untuk mendengarkan musik dengan suara yang lebih mendalam bisa menggunakan TWS. Salah satu catatan lain dari Galaxy A26 adalah desain layarnya yang masih kuno. Ponsel ini masih menggunakan desain water drop atau Samsung menyebutnya dengan Infinity U. Desain ini juga dipakai oleh pendahulunya dan tak ada upaya perubahan dari Samsung sendiri. Jika HP ini ada di harga 1 jutaan, ini tak jadi masalah. Samsung Galaxy A26 5G juga menjadi satu-satunya yang pakai desain ini jika dibandingkan dengan Galaxy A series lainnya yang rilis bersamaan. Sudah masuk tahun ke 2025 tapi Samsung masih saja tak ingin menyematkan kepala chargernya ke dalam kotak penjualan. Hal ini memang sangat sering dilakukan oleh Samsung baik untuk HP kelas entry sampai flagship. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar HP terbaru dari Gadget Me.